Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat ke-216, dengan segenap cinta dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan 3 pesan berharga. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Saudaraku, setiap pandangan, pendengaran dan hati senantiasa Allah arahkan agar setiap hamba yang berpijak hidupnya pada jalan tauhid benar-benar memahami akan hakikat hidup dan kehidupannya di alam fana ini. 3 pesan berharga yang Allah sampaikan melewati ayat ke-216 di surat Al-Baqarah ini. Pertama, Allah melalui pesan moralnya dalam Al-Quran menegaskan bahwa apa saja yang diinginkan manusia tidak bisa menjadi ukuran tentang kesenangan dan kebahagiaan ataupun keberuntungan yang akan diraihnya sebelum ia berpijak pada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketika manusia ingin senang, bahagia, menang, beruntung, namun ia cari dan ia perjuangkan dari perkara yang keliru, bahkan batil, maka jangan berharap ia dapat menikmatinya sesuai dengan harapan. Ia mungkin saja senang, ia mungkin saja bahagia, menang, beruntung, namun ternyata semuanya itu hanya sementara waktu, bahkan semua adanya. Ia beruntung, namun manakala keberuntungannya hanya sesuai dengan hawa nafsunya, maka tentu keberuntungan yang ia senangi dan ia perjuangkannya itu justru tidak baik di sisi Allah SWT. Lantas, bagaimana caranya agar keberuntungan tersebut baik dalam pandang Allah? Maka tentu saja, semua hal terkait dengan keberuntungannya harus sesuai dan sejalan dengan apa yang telah Allah kehendaki. Saudaraku, pesan moral kedua yang Allah ingatkan melewati ayat ke-216 di surat Al-Baqarah ini adalah bahwasanya Allah SWT sampaikan terkait dengan apa yang tidak kita senangi, namun justru di sisi Allah itu adalah jalan yang membawa pada kebajikan. Itu adalah perkara yang justru akan memberikan kepada kita kemuliaan dan keberkahan. Allah uji kita dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Antara lain ketika Allah SWT mendatangkan wabah dan musibah adalah agar kita bisa menjadikannya sebagai bahan pelajaran berharga. Sebab tidak ada seorang pun yang mau dan senang berhadapan dengan wabah dan musibah. Oleh karena itu setiap kita bermohon pada Allah agar wabah dan musibah tersebut segera Allah angkat di bumi ini. Apa yang kita nyatakan sebagai perkara yang tidak menyenangkan, tidak disukai, bahkan sangat menggelisahkan, ternyata di balik itu ada hikmah dan pelajaran yang syarat makna. Kita makin sadar akan ketidakberdayaan diri dan betapa maha besarnya Allah yang maha kuasa atas segala perkara. Kita sadar bahwa yang maha besar hanyalah Allah, sehingga tidak selayaknya bagi setiap pribadi muslim membesar-besarkan apa yang tidak selayaknya ia besar-besarkan selain Allah. Inilah makna tauhid, bahwa apa yang tidak kita sukai justru di balik itu semua mengandung pelajaran hikmah yang sangat berharga. Ketika wabah COVID-19 menyebabkan kita harus diam di rumah, bahkan belajar dari rumah, kita merasakan ketidaknyamanan. Namun di balik perkara yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan itu, ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa. Kita makin tertata hidup, agar saat keluar rumah memiliki tujuan yang makin jelas. Tidak asal keluar rumah. Keluarnya kita dari rumah harus benar-benar menghadirkan target hidup yang lurus, yang bernilai ibadah dan amal saleh. Saat di rumah kita jenuh, namun di balik rasa jenuh, Allah memberikan peluang dan kesempatan
bagaimana maknai kembali arti rumah dan kehadirannya untuk semua anggota keluarga dalam kehidupan ini. Terbangunnya kembali komunikasi yang mungkin selama ini mulai memudar, bahkan cenderung berjalan masing-masing. Bahkan terbangunnya kembali kesempatan untuk menghadirkan rumah sebagai jalan menjejak surga yang dijanjikan Allah. Ada agenda salat berjamaah di rumah. Ada agenda tadarus Al-Quran di rumah. Bahkan ada agenda saling mengingatkan di antara semua anggota keluarga yang mungkin selama ini sudah semakin kering, bahkan jauh dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Saudaraku, dan pesan moral ketiga yang Allah ingatkan melewati ayat ke-216 di surah Al-Baqarah ini adalah bagaimana Allah SWT senantiasa memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat bertauhid yang sungguhnya. Bahwasanya Allah SWT Maha tahu atas segala perkara dari setiap perbuatan yang kita lakukan, sirru alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Maka semua hal yang kita lakukan hendaknya senantiasa kita sandarkan kembali kepada Allah SWT. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.